Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Susi Milawati. Saya perwakilan dari kelompok 30 KKNDR UIN Antasari Banjarmasin. Saya di sini ingin sharing sedikit mengenai bagaimana hukumnya Facebookan dalam masa idah. Nah, kawan-kawan tahu nggak masa idah itu apa? Jadi, masa idah adalah masa menunggu di mana seorang perempuan telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Idah sendiri diambil dari bahasa Arab yang artinya waktu menunggu, di mana saat waktu menunggu inilah seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah kembali setelah berpisah secara hukum ataupun agama dari suaminya. Wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena dicerai ataupun karena ditinggal mati, diwajibkan menjalani masa idah sebelum melaksanakan pernikahan lagi dengan lelaki lain. Masa idah bagi wanita yang dicerai adalah 3 kali suci atau 3 bulan. Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali suci. Al-Baqarah ayat 228. Sedangkan masa idah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Al-Baqarah ayat 234. Tetapi bila wanita yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil, maka menurut jumhur fuqaha, masa idahnya adalah sampai melahirkan. At-Thalaq ayat 4. Khusus bagi wanita yang menjalani masa idah karena ditinggal mati suaminya, tidak boleh dipinang dan tidak boleh keluar rumah. Juga diharuskan melakukan ihdad, yaitu larangan berhias dan memakai wewangian. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah yang ditujukan pada Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah wafat. Disabdakan, janganlah ia memakai pakaian yang dicelup, jangan memakai pewarna wajah, dan jangan bercilak. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Abu Dawud. Nah, bagaimana halnya jika ada wanita yang dalam masa idah memang tidak keluar rumah, tidak berhias, tidak memakai wewangian, tetapi dia memanfaatkan media komunikasi dunia maya yang bisa berinteraksi dan melihat gambar lawan bicaranya, seperti Facebook dan sejenisnya. Masalah ini benar-benar merupakan objek fikih kontemporer karena belum pernah ada pembahasan dalam kitab fikih klasik manapun, mengingat Facebook dan lain-lain belum ditemukan pada saat itu. Oleh karenanya, membahas masalah ini harus berpijak pada maqasid asy-syariah, tujuan pokok ajaran Islam, yakni al-maslahah, kemaslahatan, yang merupakan salah satu kata kunci fikih muamalah. Penting diperhatikan kenapa Islam membedakan antara wanita yang menjalani masa idah akibat perceraian dengan yang ditinggal mati suaminya. Wanita yang menjalani masa idah karena perceraian sama sekali tidak boleh merintis apalagi menjalin hubungan dengan lelaki manapun. Karena diharapkan atau ada harapan untuk kembali berbaikan dengan mantan suaminya, sebab mantan suami itu lebih berhak untuk kembali pada mantan istri daripada lelaki lain manapun, sebagaimana makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suami mereka lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah. Al-Baqarah ayat 222. Sedangkan wanita yang menjalani masa idah karena ditinggal mati suaminya boleh dipinang dengan sindiran karena tidak ada harapan lagi untuk kembali kepada suaminya yang telah meninggal. Tetapi demi menjaga perasaan dan kehormatannya, maka bagi laki-laki yang berminat menikahinya tidak diperkenankan untuk secara terang-terangan meminangnya, melainkan cukup dengan isyarat atau sindiran saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Al-Baqarah ayat 235.
Berpijak dari pemahaman al-maslahah yang terkandung dalam dua ayat di atas, Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Baqarah ayat 235, maka hukum bermain Facebook dan sejenisnya bagi wanita yang sedang dalam masa idah dapat dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, baik wanita yang menjalani masa idah karena perceraian maupun kematian suami, boleh bermain Facebook dan sejenisnya dengan sesama wanita atau dengan lelaki mahramnya mengenai hal-hal kebaikan untuk menghibur diri atau meminta nasihat terkait masalah yang dialaminya. Yang kedua, bagi wanita yang dalam masa idah karena cerai tidak diperkenankan bermain Facebook dan sejenisnya dengan lelaki manapun yang bukan mahramnya agar tidak terjadi godaan atau perilaku menyimpang karena mantan suaminya masih berhak kembali kepadanya dibanding lelaki manapun. Yang ketiga, wanita yang menjalani masa idah karena ditinggal mati suaminya diperbolehkan bermain Facebook dan sejenisnya dengan lelaki bukan mahramnya untuk mendapatkan kemungkinan terjalinnya hubungan yang mengarah pada pernikahan setelah habis masa idahnya nanti. Tetapi semuanya harus dilakukan secara beradab, tidak vulgar, tidak terang-terangan berupa lamaran. Keadaan demikian juga bisa berlaku bagi wanita yang menjalani masa idah karena talak bain atau talak 3, mengingat dia juga tidak lagi diperkenankan kembali kepada mantan suaminya sebelum menikah dengan lelaki lain. Perlu ditegaskan di sini bahwa diberlakukannya idah dan ihdat bagi wanita yang berpisah dari suaminya itu justru demi mengangkat harkat dan martabat wanita itu sendiri, mengingat wanita itu lebih perasa dalam menyikapi apapun dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah kawan-kawan sudah paham tentang bagaimana hukumnya Facebookan saat dalam masa idah? Ini sangat penting ya, terutama bagi para kaum perempuan. Semoga kawan-kawan paham ya. Sekian sharing ilmu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.